Saat kita mengalami kehamilan kembar, jadi ini adalah contoh kembar pada minggu ke-9. Pada kasus riwayat seorang ibu yang hampir menjalani proses inseminasi atau mungkin mau ke bayi tabung, jadi dia ini sudah sempat diberikan penyubur ya sebelumnya. Tapi keburu sebelum dia diinsem atau rencana mau bayi tabung malah hamil spontan natural duluan. Jadi kan dia dipacu penyubur ini sekian bulan. Tahu-tahu sebelum rencana mau bayi tabung atau insem malah hamil spontan duluan ya, secara natural. Dan malah jadinya kembar. Nah, begitu lihat kembar kan kita tahu ini kembarnya harus kita bedakan, kembar yang identik atau kembar tidak identik. Kalau kembar identik jelas, kalau dia kembar 2 maka hanya satu plasenta dan hanya ada satu ruang atau sekat tipis sekali pemisah atau kembar monokorion. Nah, kalau kembar yang ini artinya kembar yang tidak identik atau kembar dikorionik. Dia harusnya nanti ada 2 plasenta atau kembar disigotik ya. Jadi kalau dia ini habis pemacuan kesuburan, maka telurnya ini kan bisa sekaligus ovulasi atau matang, atau telurnya bisa matang bersama-sama, baik dari indung telur kanan ataupun indung telur kiri. Maka dalam satu siklusnya ini si ibu bisa ovulasi beberapa kali pada satu masa itu ya. Dan akhirnya kan telurnya ini dari beberapa itu terbuahi dalam satu siklus yang sama. Jadi harusnya ini kehamilannya bedanya tidak jauh lah. Kalau 9 minggu ya paling selisihnya 1, 2, 3 hari lah gitu ya. Nah, bedanya kalau kembar identik maka sekatnya tipis. Kalau kembar non identik seperti ini, dia sekatnya kamarnya tebal, pemisahnya temboknya tebal. Nah, ini kita ambil satu-satu dulu ya. Jadi kembar yang sebut aja kembar yang A atau janin A ya, itu yang melayang seperti Dragon Ball itu adalah yolk sac, cadangan makanan si embrio sampai nanti minggu 12 ya. Jadi kalau kembar tidak identik maka plasentanya nanti akan muncul dua plasenta. Kelaminnya bisa beda, bisa juga sama ya. Kembar yang beda kelamin banyak sekali kita temukan juga, karena ini kembar tidak identik. Nah, tadi sudah janin yang A, kita ambil sekarang janin yang B. Nah, perhatikan itu tali pusatnya menempel pada dinding rahim ya. Kalau minggu ini ya masih seperti itu, bentuk janinnya masih kecil, tunas tangan, tunas kaki sudah terlihat. Nah, ini fetus yang B atau janin embrio B. Nah, kita coba amati keduanya satu-satu ya. Nanti baru kita coba tampilkan berdua. Jadi sekali lagi kalau kembar tidak identik itu masing-masing kamarnya beda, pemisahnya sekat temboknya juga beda ya. Dan jangan dilihat satu besar atau satu kecil, tidak, masing-masing itu punya kamar terpisah sendiri. Dan yang model ini kembarnya dia tidak berbagi kamar ya. Jadi aman, tidak ya bisa dibilang tidak ada urusannya satu sama lain. Yang repot itu kalau kembar identik, mereka satu kamar, kadang sekatnya tipis, ya saling berebut makanan, bisa saling melilitkan tali pusat, saling tendang-tendangan, saling membelit-belitkan tali pusat, itu bisa berakhir dengan hal yang fatal ya. Nah, ini detak jantung masing-masing. Kalau kembar yang tidak identik ini ya biasanya dia mukanya juga, wajahnya tidak sama persis lah.
kelaminnya juga bisa berbeda. Jadi kalau satu laki satu perempuan ya cuma mirip-mirip saja begitu. Tapi kalau kembarnya identik ya sama persis seperti cermin dibelah begitu ya. Berhadapan sama sekali sama persis kalau kembar identik. Kalau ini tidak identik ya bedanya kentara banget ya. Nah ini jadi seperti inilah, temboknya tebal, sekatnya tebal, kamarnya masing-masing terpisah, dan ini kembar yang paling aman. Mereka tidak berebut makanan, mereka nggak urusan satu sama lain, jadi nggak gangguin pertumbuhan juga. Tidak berebut makanan dari ibunya karena masing-masing punya plasenta, sumber makanannya sendiri-sendiri, nggak campur aduk berebut makanan gitu. Ya inilah tampilan mereka berdua kalau foto keluarga bareng-bareng nih ya. Kembar 9 minggu, non identik, istilahnya kembar dikorionik, di amniotik, 2 plasenta, 2 selaput ketuban, atau juga namanya kembar disigotik. Ya ini ukurannya sama sebanding sekitar 9 minggu lah. Kelaminnya bisa saja berbeda ya. Ini pertumbuhannya tidak ada tanda-tanda perdarahan, semuanya pertumbuhannya bagus ya. Ini baru sekitar 9 minggu, biasa juga kita anjurkan ibu periksa genetik ya. Jadi akan lebih baik apabila kita mempunyai bukti pemeriksaan genetik pada keduanya, namanya NIPT, kita anjurkan. Jadi kita biasa mendiagnosa paling tidak ya kalau ada suatu kelainan genetik sejak awal. Juga mungkin kita mendiagnosa kelaminnya ya, kromosom kelamin X atau Y. Ya, jadi sekali lagi ini kembar non-identical 9 minggu. Berdasarkan usia kehamilan juga semuanya cocok. Jadi ini pasca pemajuan kesuburan, keburu hamil spontan malah sebelum dia mau tindakan inseminasi atau bayi tabung malah hamil spontan duluan, dan kembar tidak identik ya. Ya untung nggak sampai kembar 3, kembar 4 itu kan malah repot ya, karena biasanya kan ya manusia rahim ya dimuati 1 aja sudah cukup, ini dimuati 2. Apalagi kalau kembarnya sampai 3, 4, 5 begitu ya, normal semua ini.